beserta Ibu Dr. Lina Listiana MKes, yang kami hormati Ketua Yayasan Rodatul Ilmi Bapak Haji Mahmud Ubaid, yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Tambak Sumur Baru Bapak Abdullah Munir MPD, yang kami hormati Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Tambak Sumur Baru Bapak Mastur, Dewan Guru, staf dan karyawan Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Tambak Sumur Baru. Marilah bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di sore yang mendung ini kita dapat menghadiri acara penutupan visitasi akreditasi madrasah. Kita semua hadir di sini dalam keadaan sihat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, susunan acara pada penutupan sore ini, yang pertama pembukaan, kemudian bersama-sama kita menyanyikan lagu Mars Mintaswa, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan acara akan ditutup dengan doa. Sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Ala hadiniya solihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya bersama-sama kita menyanyikan Mars Mintaswa yang akan dipandu oleh Ibu Ica selaku operator. Dipersilakan. Mari bersama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Mintaswa. Madrasah Panutan dalam
masih disampaikan, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tim asesor yang terhormat Bapak DNS Gunadi MPD, juga Ibu Dr. Lina Juliana Enkes. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Bapak Kepala MI Minum Tambak Sumur Waru, Pak Menteri yang hormati, Bapak Ketua Yayasan yang hormati, Bapak Ketua Komite yang hormati, dan Bapak Ibu Guru dari Minu yang Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah berikan hidayah dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, kita dalam kondisi mungkin agak baik sedikit tapi masih sehat. Alhamdulillah. Salam serta salam semoga selalu diberikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamat. Bapak dan Ibu yang hormati, yang pertama kami sampaikan pada Bapak Ibu, khususnya pada Pak Munir dan juga Bapak Komite dan Pak Ketua Yayasan. Alhamdulillah kami berdua di sini diterima dengan baik, dibatasi dengan sangat luar biasa, dan apa yang kami minta semuanya terpenuhi. Alhamdulillah Bapak sekalian, kami sampaikan banyak terima kasih. Kami menanyai semua yang kabar dijawab, itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian dijawab bingung. Bapak Ibu yang hormati, yang kedua sedikit kami sampaikan hasil refleksi setelah selama kita 2 hari di sini mengamati, mewawancarai dan juga mengecek dokumen yang ada di sini. Alhamdulillah, apa yang kami amati, apa yang kami cek dokumennya dan sebagainya, MI Minu sangat luar biasa. Saya terkesan dengan pembelajarannya Bu Isa ya, di kelas ini. Ya. Berani berinovasi, berani untuk apa ya? Berani untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa, itu adalah yang luar biasa, dan itu adalah diperlukan bagi Bapak Ibu guru semuanya. Kita tidak usah takut untuk berinovasi, berkreasi di dalam pembelajaran. Ya. Karena apa? Karena pembelajaran itu tidak boleh berhenti. Ketika kami lihat tadi luar biasa memberikan motivasi pada anak-anak dengan menggunakan berbagai teknik, salah satunya memanfaatkan video pembelajarannya, memanfaatkan PPT yang sangat luar biasa, artistiknya, dan yang paling utama semangatnya luar biasa tadi. Di akhir di kegiatan pembelajarannya juga melibatkan anak untuk selalu aktif. Ya, ini yang diperlukan, dan saya juga terkesan ketika kami wawancara pada teman-teman yang lain juga banyak sekali inovasi-inovasi yang ditelurkan, yang menggunakan bola tangkap. Ya, sebenarnya itu bola tangkap itu akan kami dipadukan dengan kooperatif, itu akan menjadi satu teknik pembelajaran yang baru. Nah, kami berharap inovasi-inovasi yang dikeluarkan Bapak Ibu nanti tidak hanya sekedar diterapkan, tapi usahakan itu ditulis. Untuk apa? Itu untuk diseminasikan, dipamerkan pada orang yang ikut mengikuti. Tentu saja ketika menulis ya harus mengikuti kaidah penulisan. Bulan ini nanti kalau dia kaidah penulisannya tanya ini mesti luar biasa. Itu kenapa
Kenapa kita mendorong itu? Kelemahan kita adalah kita itu adalah cenderung terbiasa punya ide dilakoni wis sehingga tipai kalau itu. Beda dengan orang luar negeri itu yang membaca seperti itu. Kalau di dalam pengelolaan pembelajaran kurang sangat itu adalah wajar ya. Karena apa? Namanya dunia itu selalu berjalan, maka pembelajaran juga selalu berjalan, selalu berubah. Maka otomatis mana yang paling sempurna itu sekian, yang paling sempurna dari diri. Selama ini tidak sempurna, nggak apa-apa. Itu yang paling utama di situ. Dan saya pesan dari setiap kali wawancara itu, ya jawabannya itu selalu menggunakan yang kami harapkan, is okay, gitu. Yang kedua Bapak sekalian, dari apa yang kami tangkap ini sedikit masukan pada Bapak Ibu dan juga Bapak sekolah ya. Ini tidak hanya di sini tapi di mana-mana bersama, yaitu kita lemah di dalam manajemen ya. Manajemen itu yang paling lemah ada di mana? Titik yang paling lemah di kita adalah terkait dengan monitoring dan evaluasi. Kita punya program lengkap, tapi ketika monitoring mandek, bagaimana kita akan melakukan evaluasi kalau monitoringnya tidak jelas. Nah, maka monitoring menjadi hal yang biasa. Dan saya mengimbau kegiatan monitoring itu dibiasakan, khususnya di pembelajaran. Supervisi Bapak Ibu jangan merasa di supervisi itu didelok terus dinilai. Esensi supervisi tidak menilai, tapi adalah mencari apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dipertahankan. Maka pembelajaran kita semakin baik. Syukur nanti model supervisinya tidak supervisi dari kepala sekolah saja. Nanti Bu Isa itu mengamati Bu Ulfi itu yang kelas 5. Saya terkesan dari kemarin yang terkesan itu adalah wali kelasnya sama Bu Ulfi ya, Bu Ulfi nanti ganti Bu apa lagi gantian. Maka itu disebut sebagai supervisi antara kelas atau diskusi antar supervisi antar kelas. Tujuannya apa? Ketika supervisi antar kelas itu adalah delok iso belajar dari yang dilihat bisa jadi mendapat masukan dari yang melihat. Itu tujuannya itu. Jadi biasakan seperti itu. Nah, ketika itu nanti dicatat, kurang cookie, maka itu akan dievaluasi, terhadap tidak lanjut. Itu intinya dari situ. Nah, di manajemen yang lain juga sama. Jadi kelemahan yang paling utama ketika kita lihat adalah masalah monitoring itu tadi. Terus yang lain-lain nanti akan ditambah oleh Bu Leni. Lina. Saya terkesan dengan apa? Bukan. Tapi merawat masyarakat itu nanti mantan belas. Itu di sosial media itu, di Taleni Rabia itu. Itu Tuleni di Taleni Rabia. Tahu jawabannya diikat dengan kalimat. Bapak Ibu, kami berharap pertemuan kita yang sesingkat ini, walaupun itu mungkin pertemuan kita dalam kondisi yang tidak ideal, kami sebagai asesor itu mesti Bapak Ibu ketika kami datang engkau ditakoni opo gitu. Tapi ketika sudahlah itu sudah dilewatkan saja. Kami berharap perkenalan kita yang sesingkat ini itu tidak berhenti sampai di sini. Kita bisa berlanjut perkenalan berikutnya. Selama kita masih di Brimo itu kita bisa bersaling silaturahmi. Saya sangat berbahagia sekali kalau Bapak Ibu sekalian itu nanti bisa
bisa berkenan hadir di rumah kami. Rumah kami tidak jauh, paling dari sini 200 kilo saja. Ya. Yang jauh saya. Yang jauh saya. Monggo silakan, insya Allah kalau si kopi kira-kira masih punya, istri saya mesti beli gitu. Saya terbuka untuk Bapak Ibu, mungkin pas ke Pasita, mungkin pas ke Ponorogo ada acara apa gitu, itu nanti WA ke saya, Pak saya di sini, nanti insya Allah saya jemput bulan ke rumah kami, ngopi-ngopi di rumah kami. Nanti bisa juga bermalam di rumah kami walaupun ya Delopo itu sebelah timur selatan sedikit sudah sampai Ponorogo. Bapak Ibu yang terhormati, itu. Dan yang kedua adalah selama ini secara pribadi, nanti secara tim nanti Bu Leni yang akan pamit. Ini secara pribadi saja saya mohon maaf pada Bapak Ibu selama kami di sini yang pertama merepotkan. Ning kene saya kesini itu merepotkan Pak Munir, golek nih tempat untuk menginap. Karena apa? Karena saya tidak tahu di sini Pak Munir bingung. Tapi alhamdulillah Pak Munir sangat senang hati untuk membantu kami. Terus kemudian sampai di sini kami minta maaf menanyai Bapak Ibu yang mungkin apa yang kami sampaikan itu menimbulkan ya perasaan yang tidak nyaman. Takon iki ternyata sertifikat ini ora cocok, kan iki mana ora cocok mana, ora cocok mana sampai ternyata tidak akan cocok. Ya itu manusiawi saja. Jadi dan tidak ada keinginan kami untuk mempersulit Bapak Ibu, kami hanya menjalankan tugas untuk menanyai sajanya beliau. Karena semakin informasi yang kami dapat dari jenengan-jenengan semua itu nanti akan semakin memberikan keyakinan kami untuk menentukan gitu. Dan kami berharap juga ya apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu itu nanti bisa apa namanya juga klop dengan apa yang kami harapkan. Kami selalu Ahlisor itu tidak ingin menyulitkan dia dari sekolah atau madrasah. Kami sama-sama, karena apa? Kami sudah punya pengalaman, pernah jadi guru, pernah juga menjadi kepala sekolah, sehingga di upload ketika nyiapnya akreditasi seperti ini. Saya kira mohon kalau panjang-panjang dengan ini ke sore dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Munir, Kepala Sekolah, Sang Kepala Sekolah, kemudian Pak Komite yang tadi ngobrol banyak ya Pak ya, Pak Yayasan juga, dan juga Bapak Ibu Guru Tendik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan yang cukup melelahkan ya Bu ya. Mudah-mudahan masih semangat. Artinya Bapak Ibu berakhirnya akreditasi ini bukan berarti sudah selesai gitu ya. Nanti mudah-mudahan nilainya pancet misalnya gitu. Pancet tasnya peringkatnya Pak. Nah, jangan sampai seperti itu penafsirannya. Itu yang kami harapkan, justru dengan akreditasi ini nanti ada perbaikan gitu. Apa yang kurang itu diperbaiki. Sebab jadi jangan punya tujuan hanya peringkat saja, tetapi kalau saya melihat tadi dari lagunya bagus, berkualitas gitu ya, mudah-mudahan pembelajaran ini berkualitas di sini gitu, mutunya gitu, sehingga menjadi lembaga yang memang sangat bermutu dan itu nanti dikejar dengan sendiri oleh masyarakat. Saya mohon izin Pak Munir, Bapak Ibu menyampaikan beberapa temuannya Bu ya. Ini bukan berarti saya merangkahi atau bagaimana, tetapi ini mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya saya sampaikan berdasarkan tadi kita berdua, saya dengan Pak Bun sudah melakukan observasi, kemudian wawancara dan telah dokumen gitu. Nah ini ada beberapa, sekali lagi mohon maaf barangkali misalnya ada yang hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan begitu ya.
Jadi yang pertama temuan kami berdua, yang pertama di komponen pertama yaitu mutu lulusan ya Bu ya. Setelah kita telaah begitu, nah ini yang harus dimaksimalkan Bapak di bagaimana memberdayakan siswa, karena sekarang ini kan kita harus mengikuti perkembangan pendidikan di abad 21 gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua sudah tahu apa keterampilan abad 21 yang harus itu kita kembangkan, yang harus kita tanamkan untuk anak-anak terampil, itu kan kritis ya Bu ya, kreatif, gitu. Anak berkomunikasi lancar begitu dan berkolaborasi, tidak individualistis gitu kan. Nah itu jadi yang kurang itu masih belum maksimal. Jadi tadi kalau saya melihat kebetulan yang diobservasi kami berdua bagus dua-duanya gitu. Jadi pembelajarannya sudah aktif, kreatif, inovatif, gurunya semangat, siswanya juga tadi cukup menyenangkan gitu. Nah itu, tapi saya belum lihat dengan Bapak Ibu guru yang lain begitu. Nah mudah-mudahan mudah-mudahan Pak. Nah tadi juga ya evaluasinya setelah kita review dari observasi itu, jadi memang kalau kelas rendah sulit memang kalau kita ingin memberdayakan atau mendorong atau melatihkan gitu ya, melalui pertanyaan atau LKS atau apa, itu agak sulit memang untuk kelas rendah ya. Kita harus tahu ya kalau gurunya yang ahlinya di kelas 1-2 mungkin dia sudah tahu gitu. Tapi rasanya memang sulit Pak, tidak hanya di jenjang dasar dan menengah, kami juga di perguruan tinggi sulit, apalagi input kita yang swasta ya Pak, tidak sama dengan negeri gitu, inputnya juga kan sangat-sangat di bawah negeri gitu, jadi memang sulit Pak. Jadi mudah-mudahan lulusan sini nanti berani berkomunikasi. Di tempat kami mahasiswa itu masih ada kalau ke depan itu tidak berani gitu, nunjuk-nunjuk. Tapi kalau sudah kelompok presentasi baru dia ke depan gitu. Nah jangan sampai misalnya seperti itu ya, lulusan-lulusan dari MI untuk nanti ke MTS dan seterusnya gitu. Jadi itu yang harus kita sekarang tanamkan Bapak Ibu. Sebab itu nanti menjadi modal anak-anak kita untuk supaya dapat bersaing di era globalisasi ya, era 4.0, 5.0, IT dan seterusnya gitu. Nah, anak SD ini modal dasar gitu. Artinya ini sejak dini ini yang harus kita biasakan gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi kekuatan kesehatan untuk ini ya, artinya kita mengabdi ya dengan ikhlas gitu, mendidik ya anak-anak ini menjadi generasi yang tentu nanti kalau sudah sukses itu kembali ke sekolah gitu ya. Nah itu jadi itu yang mungkin nanti Bapak Ibu, kalau kritis kreatif ini juga terkait dengan RPP Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita ke mutu guru. Nah mutu guru juga RPP-nya Bapak Ibu ya, RPP-nya bagaimana kemudian membelajarkan supaya anak bisa berlatih kritis kreatif. Kita harus merancang gitu, mendesain RPP. Di mana Bapak Ibu desain dengan model apa, metode pembelajaran apa, itu sudah bisa kita lacak di RPP. Ya, model pembelajaran yang direkomendasi di K13 maupun di Kurmer Bu, itu saja Bu, kooperatif, BPI gitu ya, BJBR berbasis proyek, discovery, semua itu, inquiry itu. Jadi tidak jauh-jauh gitu, hanya sekarang bagaimana integrasinya itu di dalam skenario. Ya, kalau skenario berarti nanti LKS, ya LKPD-nya, LKS atau LKPD-nya itu seperti apa? Kalau kita menggunakan problem based learning, problem based learning ini bagus untuk supaya siswa melatih kritisnya, kreatifnya. Itu harus terlihat di LKPD. Jadi LKPD-nya jangan dipakai LKS yang buku itu Bu, yang buku dari kertas, kayak kertas koran itu jangan dipakai ya Bu ya. Jadi kayak Bu Isa, Bu Ati itu sudah artinya menurut saya Bapak Ibu ini sudah bisa menularkan praktik baik untuk pembelajaran gitu.
bagus itu, apalagi sudah PPG Bu Ati misalnya. Itu praktek baik ini harus disebarkan Bu. Mungkin bisa berkolaborasi dengan Bu Isa nanti bagaimana nanti merancang tadi RPP juga tadi saya lihat sarpras yang masuk itu kan ya Bapak Ibu yang lain itu sih tidak penting maksudnya, tapi yang penting pemanfaatannya. Itu pemanfaatan LCD saya lihat di kelas tinggi saja, karena kelas 3 kelas rendah mungkin agak sulit juga. Tapi kalau kita coba Bu sedikit-sedikit gambar, jadi memanfaat internet tapi gambar saja. Nah, baru kalau sudah dengan keterampilan menempel atau menjodohkan, nah baru kita ke papan tulis ada gambar dari seperti itu. Jadi upayakan kenalkan dengan IT gitu Bu ya. Itu yang saya lihat memang maksimal untuk kelas 4, 5, 6. Apalagi internetnya saya kira ya sudah ini ya fasilitasnya sudah bagus, sudah kencang gitu. Memang kalau tidak dimanfaatkan, guru memanfaatkan, tapi ke siswanya gimana caranya itu. Sehingga tadi kreatif juga sama Bu ya, kreatif juga sama. Ujinya memang di guru, kemudian RPP, nanti implementasinya itu. Dan tentu sekolah harus mendukung Pak, mendukung dananya. Iya betul, karena apa? Perlu media. Minta dana untuk buat media misalnya. Oh iya Pak. Itu Pak harus didukung Pak. Apalagi kurmer Bapak. Kurmer itu 5P-nya itu ada produk siswa itu kelompok tapi. Nah itu kan ada bantuan dari sekolah gitu. Nah, dan sarpras lainnya itu praktek. Ini saya lihat ada lab sudah bagus, tapi kayaknya dimanfaatkan nggak ya? Nah itu. Padahal itu bagus loh Bu. Jadi jangan demonstrasi ke kelas, sudah ke situ aja anak-anak gitu. Ya. Ada mikroskop, coba dibukakan mikroskop 1, nanti giliran anak-anak lihat itu kan ini apa begitu ya. Itu kemudian berikutnya di komponen kedua literasi Bu. Nah literasi ini Pak sudah ada bagus di setiap kelas ya. Hanya ini mungkin saran saja ya Pak ya. Ada kebijakan Pak dari pondok gitu, dari madrasah ini ya. Jadi ada kebijakan sebelumnya itu mungkin 5 menit atau 10 menit lah Pak misalnya. Paling enggak mungkin enggak sampai selesai bacanya cuma berapa. Tapi ibu guru sama bapak guru yang ada di kelas itu harus menguatkan misalnya tidak hanya membaca lewat tidur, tidak. Tapi ada ide apa di situ, terus nanti didorong anak-anak membuat karya literasi. Entah cerpen, dia senangnya apa Bu? Bikin komik misalnya. Ada yang membuat komik ya Bu ya, misalnya kayak kemarin. Nah itu didorong ke situ. Jadi dia suruh baca misalnya boleh literasi 10 menit itu Pak sebelum mulai pembelajaran. Jadi setelah bacaan-bacaan ya Bu, setelah sholat duha baca-bacaan. Nah itu setelah baca doa ya itu literasi dulu 10 menit. Bacaan itu Bu, kalau yang saya lihat di pojok itu sedikit Pak. Kalau anak itu betul-betul baca, jadi dia bosan. Anak di rumah itu suruh bawa bacaan, gantian dengan teman. Atau bapak ibu guru ada bacaan apa, bawa ke sini, suruh dibaca gantian. Gitu. Jadi biar anak senang baca. Kalau anak sudah senang baca, dia menulis kosakata, mengarang cerpen itu lancar, bagus. Gitu. Jadi memang harus ada pertama kebijakan Pak yang mendukung. Guru juga kalau sudah ada kebijakan harus dilaksanakan gitu. Jadi anak-anak, satu permasalahan anak-anak kita itu pada malas baca. Apalagi sekarang sudah ada HP, contohnya baca di HP baca-bacaan bukan tahu ya itu tadi YouTube apa anak setahun 2 tahun sudah diberi HP, ya kan itu yang keliru. Itu makanya ibu-ibu yang berat ya Pak, yang kelas rendah ini itu, nah itu Pak mungkin yang di komponen 2 ya Pak ya. Dan proses pembelajaran kembali lagi ya di komponen 2 ini proses pembelajaran tadi ada yang sudah bagus tadi, mudah-mudahan bisa praktik baiknya disampaikan ke teman-teman gitu ya, teman-teman guru. Kemudian di komponen guru tadi jadi RPP ya, RPP itu bisa tadi ada contoh yang sudah lengkap gitu ya. Di penilaian terutama di RPP itu penilaiannya belum ada yang sudah detail sih ya tadi ya, ada yang sudah detail. Tapi saya menyarankan
untuk penilaian sikap jangan terlalu banyak ya, yang karena itu harus dinilai, diamati Bu. Ada disiplin, tanggung jawab, apa lagi? Ada 5, ada 6. Ini gimana? Padahal itu harus dinilai Bu. Jadi cukup 2 aja. Kalau profil pelajar Pancasila itu di Kurmer itu juga banyak, ambil aja 2 misalnya. Tuh, kerjasama biasanya ya gotong royong dan apa gitu. Terus juga penilaian itu Bapak Ibu, IASP yang sekarang itu hampir sama dengan kurikulum K13 dan juga Kurmer. Jadi IASP ini menekankan proses Pak. Kalau dulu kan kita hanya ngecek-ngecek dokumen, ya kan? Tapi sekarang itu prosesnya gitu. Makanya kita sampai menelaah itu observasi juga wawancara gitu, tidak hanya dokumen gitu. Nah sama Bapak Ibu, proses pembelajaran itu tidak hanya berbasis hasil. Kalau dulu kan ulangan harian, PTS, UAS rata-rata sudah. Tapi sekarang udah Pak. Perguruan tinggi itu di transkripnya itu selain nilai tadi IPK-nya berapa, ada penjabaran Bu. Penjabaran misalnya tentang aktivitasnya bagaimana gitu. Sama kan begitu sekolah juga ya gitu. Nah makanya penilaiannya harus autentik, menyeluruh, yaitu sikap, kognitif, afektif, psikomotor gitu. Jadi itu penilaian proses dan hasil. Nah kalau hasil itu kognitif, kalau proses itu termasuk tadi sikap dan keterampilan. Nah keterampilan itu motorik, bisa keterampilan motorik soft skill maupun hard skill. Keterampilan hard skill itu motorik seperti tadi cara mengukur suhu air misalnya setelah dipanaskan, itu motorik, cara membacanya ya, cara memegangnya. Tapi kalau keterampilan soft skill itu tadi kritis, kreatif gitu ya, itu Bapak Ibu. Terus yang terakhir manajemen seperti yang tadi Pak Kun sampaikan, memang sekolah jadi 4 komponen ini saling mempengaruhi Bapak Ibu. Nah, yang manajemen ini tentu pengelolaan ya Pak ya, pengelolaan guru, pengelolaan pendik, pengelolaan sampras semuanya, keuangan, perencanaan itu yang tadi memang agak lemah di monitoring. Jadi terutama yang ada di komponen manajemen itu yang paling 2 komponen penting Bapak Ibu, ada kurikulum dan visi misi gitu. Nah itu Pak, jadi 2 komponen visi misi dan kurikulum itu harus direview Pak. Ya, harus direview, dievaluasi. 1 tahun berjalan evaluasi visi misi. Nah, saya lihat tadi ada sang pelopor. Tadi saya diskusi dengan Ibu Waka, itu memang baru Pak ya, sang pelopor. Nah, kenapa kemudian itu rapatnya tidak di ini Pak? Itu kan rapatnya Bu ya baru tidak ada hasil. Nah, itu kan padahal sudah menelurkan sang pelopor. Tagline-nya apa ya itu? Gitu. Sudah ada itu, terus ada perubahan tadi ya Bu ya, ada tambahan perbaikan untuk revisi dari visi misi itu sudah bagus gitu. Nah itu artinya ada perubahan untuk peningkatan ya, sesuai dengan kebutuhan ya Bu ya, kebutuhan masyarakat gitu yang ingin lebih baik dari sekolah ini. Kurikulum juga sama penting gitu, harus direview. Ada audit tadi sudah saya lihat, ada audit internal eksternal sudah bagus Pak. Itu jadi mungkin itu nah itu Pak, kalau itu ke Pak Yayasan. Betul Pak, saya bukan setuju gini Pak. Jadi kalau guru mau berkualitas, guru mau berkreasi, inovasi, itu harus sejahtera Pak. Gitu. Betul Pak, saya kalau sudah kalau di kami Pak, di Muhammadiyah itu ada namanya turba, turun ke bawah Pak. Itu kalau sudah turba, kita yang dari perwakilan dari dari Muhammadiyah, dari pimpinan wilayah itu, kita ke sekolah yang kecil itu Bu, Masya Allah Pak, gaji guru SD itu sampai ada 150.000 per bulan, itu 100. Iya Pak, di Sumeneb, di Madura itu, apa saya lihat ya Allah sampai gini. Terus iya Bu, kalau kita terjun ke bawah itu, terus nggak punya tempat gitu, misalnya dia SD itu di masjid, di anunya apa Bu? Masjid gitu sampai gitu Pak. Nah, padahal ya itu tadi memang siswanya misalnya banyak, tapi gurunya ini memang harus disupport Pak.
harus ada suntikan ya biar gitu kan, setuju ya Bapak Ibu ya. Kalau memang guru nanti semangat berkualitas Pak, nanti dengan sendirinya siswa banyak itu promosi yang baik itu dari siswa. Karena siswa nanti cerita, usia sekolah di sini, oh Bu Isa, oh Bu Ati, gini misalnya, bagus. Terus cerita sama ibunya cerita dengan tetangganya. Wah ya Mas, nah itu Pak, itu promosi yang apa namanya ketok tular ya Bu. Nah gitu. Saya kira itu. Jadi itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini tadi saya dengan Pak Agung diskusi ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tidak saya khawatir menyinggung perasaan Bapak Ibu. Ini kita sharing saja ya. Gitu. Jadi kalau hal-hal yang baru lah ya kita sama sharing. Jadi saya kira mungkin dari saya pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya ya 2 hari ini kita banyak merepotkan, minta ini minta itu. Terus pelayanan juga sudah luar biasa, sudah kenyang terus Pak. Kemudian juga terima kasih semuanya, mudah-mudahan akreditasi ini jadi batu loncatan untuk lebih baik lagi. Jadi kemudian selesai akreditasi tidak tutup buku, tetapi kemudian tadi dicatat apa ini yang harus diperbaiki gitu Pak ya. Jadi, itu Bapak Ibu, saya mungkin nanti monggo Bapak Ibu barangkali mau sowan atau ada sesuatu misalnya ke kampus boleh, telepon boleh, misalnya kita diskusi atau apa monggo. Oke, saya kira itu Pak, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Tambak Sumur, yang terhormat Bapak Abdullah Munir MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang sangat kami hormati panjenenganipun Bapak Dr. Andes Gunanti MPD dan Ibu Dr. Lina Listiana MS, Ketua Yayasan Lutfu Ilmi dan Komite, serta Bapak Ibu semuanya, Dewan Guru dan staf. Alhamdulillah sore hari ini saya lihat wajahnya sudah cerah. Alhamdulillah, karena beberapa hari ini tidak tidur ketika melek. Walaupun itu pekerjaan sehari-hari karena Bapak Ibu guru ya pekerjaannya seperti ini, tapi ya rutinitas 5 tahunan kalau akreditasi ya mesti lembur, mesti itu nih. Karena kebetulan kita akreditasi itu mesti ganti acara. Yang 2017 itu juga ngawali untuk porsinya seperti itu, dan ini juga ngawali seperti ini. Yang kemarin-kemarin daring, terus kita luring ya. Ya alhamdulillah, berdoa semuanya Bapak Ibu guru, alhamdulillah bisa sehat semua, bisa melaksanakan memenuhi standar yang diperlukan untuk akreditasi ini. Semampu kami, Bapak Ketua Yayasan, sebisa kami untuk melaksanakan itu semampu kami, dan memang sangat berharap sekali yang dulu ditinggali oleh Pak Khoiri, kepala sekolah sebelum saya, itu nilai A. Sebisanya untuk akreditasi ini tetap nilai A walaupun dengan banyak kekurangan. Kok boten oleh nilai A? Mungkin kalau parah nang ngomong. Kami sangat berharap
Barangnya boleh namanya dekat lah. Ibunya lebih dekat. Ibunya diri saya tempat ibu. Apa dia sudah? Oh, iya. Saya jangan teguin sana. Suami. Jadi saya kebetulan tutor di sana juga di UISA. Iya. Iya. Tutor mahat sore. Mestinya hari ini hari Selasa sama Kamis biasanya saya jadwalnya di sana. Mungkin nanti berikatan dengan salam. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu kedua tutor ini yang telah membimbing kami 2 hari ini dengan ekstra. Ini memang ekstra dari dibanding dengan apa itu akreditasi yang tahun lalu cuma sehari. Ini 2 hari dan saya betul-betul apresiasi 2 jempol tangan dan 2 jempol kaki. Bayangkan juknisnya itu kan terakhir jam 4 sore. Ternyata 2 hari ini juga jam 4. Masya Allah. Sulit. Cari orang seperti ini konsisten dalam waktu sulit ini. Kita berbangga nih bisa tepat waktunya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi dengan berakhirnya ini semuanya bisa senyum, senyum lebar sekali nanti. Nah, ketika terpampang ketika saya baca minum tambah sumur. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita dapat hadiah. Mudah-mudahan kabar baik yang kemarin saya mengajukan proposal untuk kendaraan operasional Elf, insya Allah didistribusikan mulai tanggal 11 sampai 15 besok. Mudah-mudahan itu jadi kenyataan, berarti hadiah akreditasi. Akreditasi dapat hadiah Elf. Kita bisa nanti makan bareng. Jangan lupa LCD ini yang jadi dari kami mana ini LCD itu juga menjadi beban kami, beban pikiran untuk bisa gimana cara mewujudkan. Kami sudah membuat proposal pengajuan seluruh ruangan ber-LCD. Mudah-mudahan juga bisa cair. Doa panjenengan apa yang kita impikan insya Allah bisa berhasil. Kita semua banyak yang saya impikan itu berhasil. Saatnya banyak tidur sehingga banyak mimpi. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin penghormatan kami baik itu tutur kata, pelayanan dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesarnya bila ada mungkin tidak kecocokan di hati panjenengan. Ya seperti ini kemampuan kami untuk menjamu panjenengan sebagai tamu kami. Mohon untuk bila tidak berkenan jangan dimasukkan dalam hati. Mudah-mudahan persaudaraan ini bisa terjalin selamanya. Amin. Panjenengan yang kesini membawa banyak ilmu bagi kami, tapi tidak seimbang pembalasan kami kepada panjenengan. Kalau kita melirik di dawuhnya Sayyidina Ali, man allamani harfan wahidan sirtulah wabdan. Barang siapa yang mengajarkan kepadaku 1 huruf saja, maka saya berat menjadi hamba saya bagi guru saya. Itu 1 huruf diberikan itu sebanding dengan harga 1 budak. Kalau sekarang budak mungkin bisa 50 juta. Bayangkan ini tadi berapa ilmu yang diberikan oleh beliau kepada kita. Jadi tak mungkin bisa kita membalasnya dengan setimpal aja nggak bisa, apalagi membalas dengan berlebih. Oleh karena itu hanya ucapan terima kasih, fajazakumullah khairal jazaa fid dunya hatta akhirah. Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang berlipat-lipat di mata panjenengan. Berharap dan berdoa mudah-mudahan setelah di visitasi ini minta swas semakin lama semakin baik dan semakin baik lagi dan diminati masyarakat karena berkualitas, bukan hanya karena gedungnya yang mentereng, tapi yang terutama Bapak Ibu gurunya berkualitas, sudah ditempa 2 hari. Saya yakin ada perubahan. Mungkin yang
sulit perubahan kok gajinya gitu. Tapi insya Allah kami juga sebagai kepala sekolah berangan-angan gimana caranya Bapak Ibu guru itu UMR. Ini keinginan saya. Kira-kira terwujud nggak ya? Harus optimis ya. Saya aja dengan keadaan seperti ini saya optimis dapat apa kok panjang harus optimis. Tapi nggak mudah bu. Bayaran itu tidak seberapa. Tapi ternyata semuanya gemuk-gemuk. Pokoknya senang kerjaan kita, insya Allah kerjaan kita akan menyenangi kita. Demikian dari kami, insya Allah saya kepingin nanti karena Bu Lina nanti check in di hotel Sinar 2 yang selama ini 2 hari ini belum pernah saya antar jemput, belum pernah. Nah, saya minta ada ibu-ibu nanti yang menghantarkan ke sana, pulangnya bareng saya di mobil saya, supaya pernah menghantarkan Bu Lina, mungkin Bu Us sama siapa? Demikian dari kami. Mohon maaf tidak bisa memberi buah tangan. Hanya niki mawon yang persembahan dari kami. Walaupun mohon maaf. Apa Bu Ulfi mau ada yang di niki Bu Ulfi ini balik keliru mawon niku Pak Guru punya. Ini wakasis. Punten ini kakak karikatur panjen untuk panjenengan, mohon maaf kalau tidak sesuai, kami hanya karikatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan hadirin sekalian yang berbahagia. Acara pada sore hari ini akan ditutup dengan doa. Sebelum doa, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dipimpin oleh Ustaz Haji Mahmud Ubed. Shalom.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma